Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang peran PPSU di masyarakat. Jadi sering nggak sekarang kalau di jalan lihat teman-teman kita yang pakai pakaian kostum orange selain PHL ternyata ada yang lain. Oke, iya PPSU ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Ya, sekarang selain ada PHL juga ada PPSU yang membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan di daerah DKI Jakarta. Menurut Dika seperti apa? Bagus dong ya, karena jadi tidak hanya istilahnya lebih banyak yang bisa menjaga lingkungan ya nggak sih? Betul sekali, terutama di ibu kota. Betul sekali. Ya pemirsa, guna menjaga kebersihan di DKI Jakarta, kini Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan baru dengan merekrut anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di setiap kelurahan. Jadi adanya di setiap kelurahan. Setiap kelurahan ya? Betul sekali, adanya di setiap kelurahan di Jakarta. Betul sekali. Nah, tim PPSU ini sendiri bekerja membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan dan juga menangani permasalahan yang selalu ada di ibu kota, yaitu sampah. Betul sekali. Nah, untuk mengetahui apa saja peran dari PPSU ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Isnawaji selaku Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Pak Aji tentang apa saja peran dari PPSU ini sendiri, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mulai pertengahan bulan Juli tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum atau biasa dikenal PPSU. Di mana maksud dari peraturan ini dibuat untuk memberdayakan warga Jakarta di masing-masing kelurahan yang tidak memiliki pekerjaan, untuk mau bekerja membantu pemerintah dalam hal menangani kebersihan dan kerusakan ringan di suatu kawasan seperti jalan dan taman. Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan perekrutan sebanyak 18.000 pekerja PPSU yang tersebar di seluruh kelurahan DKI Jakarta, di mana masing-masing kelurahan memperkerjakan warganya sekitar 40-70 pekerja. Para petugas PPSU yang direkrut ini pun sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Antara lain, anggota harus berusia 18 hingga 58 tahun, berpendidikan minimal sekolah dasar, berjiwa sosial, dan yang paling terpenting adalah warga yang berKTP DKI Jakarta. Selain itu, seluruh anggota PPSU ini akan diberikan gaji sesuai upah minimum provinsi. Keberadaan PPSU saat ini sangat membantu masyarakat, baik dalam menjaga lingkungan sekitar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ini ternyata ada faktor sosialnya juga ya, karena bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Betul, lebih terutama yang sejahtera. memang belum memiliki pekerjaan ya. Betul sekali. Kita langsung ke Pak Aji. Halo Pak Aji. Halo Pak, selamat pagi. Selalu semangat dan selalu senyum ya Pak Aji ya. Selalu bersih ya. Selalu Dinas kebersihan pastinya harus bersih. Baik Pak Aji, jadi kalau kita lihat di tayangan, banyak warga sekitar yang kemudian diberdayakan, ikut serta dalam program PPSU ini sendiri. Apa sebenarnya alasan pemerintah DKI melalui Dinas Kebersihan merangkul warga masyarakat di sekitar? Oke, jadi begini, konsep Pak Gubernur ya, bahwa dibentuknya PPSU itu pertama adalah untuk berkaitan dengan penanggulangan pengangguran yang ada di wilayah ya. Artinya merekrut pemuda-pemuda yang ada di kelurahan tertentu untuk nantinya mereka bisa bergabung menjadi PPSU. Tadi batasan usianya juga sudah jelas. Kemudian yang terpenting adalah PPSU ini sebetulnya tidak fokus hanya di kebersihan. Mereka itu penanganan sarana prasarana, misalnya begini, ada jalan yang berlubang. Mungkin yang levelnya yang skala kecil ya, artinya hanya cukup bisa ditutup dengan semen atau pasir dan lain-lain, itu mereka bisa mengerjakan. Kemudian misalnya ada kegiatan penertiban bantaran kali atau sungai, itu PPSU juga bisa diminta bantuannya untuk membantu penertiban selain ada Satpol PP. Kemudian misalnya ada lampu PJU ya yang putus dan lain-lain. Nah, itu dari Dinas Perindustrian Energi bisa memberdayakan PPSU untuk membantu mengganti lampu-lampu yang ada di lingkungan. Otomatis juga masalah kebersihan juga dan lain-lain. Nah, ini all in atau memang dibikin divisi-divisi mereka semacam untuk perbaikan jalan gitu misalnya. Mereka sebetulnya kalau kita bilang sederhana itu kayak semacam satgasnya kelurahan. Jumlahnya antara 40 sampai 70. Satu kelurahan dan memang di bawah kendali lurah. Mereka wajib melaporkan apa yang harus dikerjakan hari ini ya, di report ke lurah sampai ke camat sampai nanti reportnya ke wali kota. Artinya dengan memberdayakan masyarakat sekitar ya, jadi kalau seandainya saya tinggal di Kelurahan Duri Kosambi misalnya, saya jadi PPSU yang ada di Kelurahan Duri Kosambi, otomatis saya juga bisa mengedukasi tetangga saya untuk ayo kita jaga kebersihan kita, ayo kita jaga kenyamanan lingkungan kita, karena saya merangkap warga di situ
Dan saya juga petugas PPSU yang ada di kelurahan itu. Jadi Artinya sebagai bisa, agen sosial dan agen sosial, kebersihan itu lah tadi ya. disampaikan Nah ini gitu. sudah berapa banyak kelurahan yang merekrut PPSU? Udah berapa Semua banyak? kelurahan sudah. Seluruh Karena tadi kelurahan di 18 Jakarta? ribuan PPSU sudah bergabung di 18.000 bawah ya? kendali lurah. Wow. Ini kalau kita berbicara tentang perekrutan, ya, sudah belasan ribu bahkan tim PPSU. Sebenarnya kriteria dan proses tahapan seleksi daripada tim PPSU ini seperti apa? Jadi gini, seleksi mereka itu ada di bawah kewenangannya lurah masing-masing. Nih, di kelurahan dibentuklah ada semacam tim seleksi. Ya, tim seleksinya bahkan ada wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ibu lurahnya langsung. Ya, diutamakan harus warga DKI dan harus warga yang ada di kelurahan itu. Pertama yang menjadi pertimbangan adalah pasti rasa memilikinya akan lebih besar. Besar. Ya. Yang kedua, mereka nanti tadi seperti saya bilang bisa mengajak warga masyarakat untuk bersama-sama bisa menjaga lingkungannya. Yang ketiga tentu dari aspek ekonomis ya. Kalau tinggal di sekitar kelurahan itu ya tentunya tidak perlu harus misalnya berangkat jauh-jauh dari Bogor, berangkat jauh-jauh dari Bekasi. Mereka yang PPS itu petugasnya memang ada di lingkungan kelurahan itu sendiri. Oke, ini saat disosialisasikan akan ada perekrutan PPSU. Kadang-kadang orang berpikir inilah Satgas relawan nggak dibayar. Mereka mungkin akan sedikit enggan. Saat disosialisasikan bagaimana tanggapan masyarakat? Peminatnya luar biasa banyak. Ya. Tapi kan memang kita ada syarat-syarat ya. Biro Pemerintahan DKI juga mengeluarkan syarat-syarat. Tadi selain usia, mereka juga harus ada surat keterangan kelakuan baik dari polsek setempat, ada surat kesehatannya. Dan yang terpenting adalah biasanya yang terpilih itu adalah memang biasanya tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat memang selama ini sudah punya kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan di kelurahan. Misalnya Karang Tarunanya misalnya juga Karang aktif Tarunanya, ya. mungkin PKK-nya, ya mungkin warga-warga yang ada di situ yang memang selama ini sudah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Oke, jadi ini memang sudah orang-orang terpilih lah ya istilahnya, dan ini juga menjadi solusi untuk pengangguran dalam satu kelurahan. Nah, kabarnya ini bukan hanya sebagai relawan atau satgas, tapi dibayar sesuai UMP. Nah, kita bahas nanti nih setelah jeda berikut nih Pak Haji. Nah, kita lihat dulu tayangan berikut ini.